Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Masita Rizky Amalia dan rekan saya Muhammad Fahmi Idris akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Metode Pendanaan Wakaf dengan cara menggalang dana dari publik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pendanaan dengan cara menggalang dana publik. Pendanaan dengan cara menggalang dana publik biasanya disebut dengan penawaran umum. Nah, penawaran umum sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana dari masyarakat investor dengan cara menjual saham atau obligasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari hasil penawaran umum. Jika penawaran umum dilakukan dalam suatu perusahaan, maka dana dari hasil penawaran umum digunakan untuk berbagai kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya, yang pertama, ekspansi atau perluasan usaha. Yang kedua, pembelian mesin-mesin baru. Yang ketiga, memperbaiki struktur permodalan. Yang keempat, meningkatkan investasi di anak perusahaan. Yang kelima, melunasi sebagian hutang. Dan yang keenam, menambah modal kerja. Selanjutnya yaitu strategi pendanaan wakaf dengan cara menggalang bantuan dana dari publik. Di sini strateginya yaitu nazir wakaf dapat memilih satu bentuk keberlangsungan dalam pengurusan wakaf dan proyek pengembangan yang berkenaan dengan wakaf. Nazir wakaf merealisasikan tujuan tersebut dengan menggunakan cara pendanaan yang telah direncanakan oleh pengurus wakaf, yaitu dengan cara menggalang dana dari publik dan membuat rekomendasi penggalangan dana secara bertahap. Dalam praktiknya, nazir dapat menunjuk pengurus wakaf untuk mewakilinya dalam menggalang dana tersebut. Berkaitan dengan penggalangan dana dari publik, maka ada 5 macam surat berharga yang bisa diusulkan kepada masyarakat untuk mendanai pengembangan harta wakaf. Surat berharga ini bagi pemiliknya yaitu pembeli atau penama dapat menguntungkan selama memiliki surat tersebut. Selanjutnya yaitu 5 macam surat berharga yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fahmi Idris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 macam surat berharga. 1. Kuota produksi atau Qisas Intansi. Kuota produksi adalah kertas berharga yang mempunyai kesamaan nilai dan dikeluarkan oleh nazir wakaf bagi para pemberi dana. Ini merupakan salah satu bentuk kepemilikan bagian pada bangunan investasi yang dibangun oleh nazir di atas tanah wakaf dari harta yang diperoleh melalui pemegang kuota produksi atau yang mewakilinya. Kuota produksi bisa diputar setelah proyek investasi mulai beroperasi, atau bisa dijual lebih dari harga semestinya atau sama dari bentuk hutang menjadi bentuk barang, hak, dan manfaat. Yang kedua, saham kerjasama atau asyum al-musyarakah. Saham kerjasama biasanya dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, yaitu menyerupai saham pada perusahaan saham perseroan dan dikeluarkan oleh wakaf atau nazirnya. Dalam brosur penerbitan, saham ini dimuat dalam perwakilan wakaf dengan menggunakan nilai pengeluaran saham kepada bangunan yang berada di atas tanah wakaf. Jadi nilai tersebut dapat mewakili bangunan setelah selesai pembangunannya. Sini pemilik saham ikut serta dalam kepemilikan bangunan sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Sedangkan wakaf atau nazir wakaf dalam kapasitasnya sebagai badan hukum menjadi manajer bangunan dengan gaji yang layak. Yang ketiga, obligasi penyewaan atau sanadat al-ijarah. Obligasi penyewaan adalah cek atau kertas berharga berupa bagian yang sama dari kepemilikan bangunan yang disewakan, di mana wali wakaf mengeluarkan obligasi ini dan menjualnya kepada publik dengan harga yang sama dengan persentase bagian obligasi dari bangunan dengan jumlah biaya bangunan yang direncanakan pembangunannya. Yang keempat, saham monopoli atau asyhum al-takhir.
Saham monopoli adalah kegiatan dari beberapa aplikasi barang yang disewakan dengan saham kerjasama. Sebab dalam monopoli menyerupai keduanya dari beberapa segi. Dikatakan menyerupai aplikasi barang yang disewakan karena saham monopoli berupa bagian yang sama dalam kepemilikan bangunan sejak dilakukan akad penyewaan selama masa investasi. Bangunan ini didirikan dengan sistem perwakilan di atas tanah wakaf. Saham monopoli juga dikatakan menyerupai saham kerjasama karena hasilnya berupa keuntungan bersih yang menjadi perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran pada proyek investasi yang tidak ditentukan sebelumnya dan berbeda dengan pendapat barang yang disewakan. Yang kelima adalah obligasi pinjaman atau sanadat al-muqarradah. Obligasi pinjaman dilakukan sama dengan akad mudharabah, seperti halnya juga wadiah investasi yang ada di bank-bank Islam. Dalam obligasi pinjaman, nazir wakaf menerima uang cash dalam kapasitasnya sebagai pelaku mudharabah, sama seperti halnya bank Islam menerima wadiah uang investasi. Bedanya, nazir wakaf menerima uang ini dan mengeluarkan dokumen yang nilainya sama dengan uang yang diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.